Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah, hamdan asyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Apa iki? Halaman pira? 53, 50 pira? Iki nyemak do lali kabeh. Ndi. Saya kira ketemu iki. Yang do nyemak sing kitabe cetakane padha ra ate. Walau annahu subhanahu ahlaka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi fi tarfati ainin lam yakun bidzalika jairan alaihim wala zaliman lahum fa innahum milkuhu wa abiduhu. Seandainya Allah Subhanahu itu menghancurkan semua makhluknya dalam sekejap mata, maka yang demikian itu bukanlah jairan, bukanlah kejahatan kepada makhluk dan bukan kezaliman kepada mereka. Sebab makhluk itu semuanya adalah milik Allah dan hamba Allah. Jadi seandainya Allah itu menghendaki untuk menghancurkan semua makhluknya, nah itu enggak apa-apa, milik Allah. Nah. Walau ayyaf'ala fi mulkihi ma yasha'u, dan untuk Allah lah apa yang dilakukan di dalam kekuasaannya, di dalam miliknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Terserah Allah apa yang akan dilakukan Allah, karena semua milik Allah. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu melakukan kezaliman terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya. Allah itu tidak pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya, karena Allah menghendaki seperti itu. Dan apapun yang dilakukan Allah itu kan tidak bisa diukur, karena semua milik Allah, suka-sukaan. Yusibu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karaman wa yungaqibuhum ala ma'asi hikmatan wa adlan. Allah itu memberi ganjaran, memberi pahala, memberi upah kepada hamba-hambanya atas ketaatan sebagai anugerah dan sebagai kemurahan. Dan Allah menyiksa orang-orang yang durhaka karena hikmah dan keadilan. Jadi hamba-hambanya yang taat diberi upah, diberi pahala, diberi surga oleh Allah, bukan karena kewajiban Allah. Karena itu Allah menghendaki, itulah anugerah dan itulah kemurahan Allah. Karena Allah tidak membutuhkan ketaatan hambanya. Bahwa hambanya taat kemudian diberi upah, itu kan karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah, bukan karena Allah membutuhkan ketaatan pada hambanya. Nah, dan ketika Allah menyiksa orang-orang yang durhaka, itu bukan karena zalim atau apa, karena itu dikehendaki Allah untuk hikmah dan keadilan. Nah. Wa anna ta'atahu wajibatun ala ibadihi bi ijabihi ala
alsinati anbiya'ihi alaihimus salatu wassalam, dan bahwa mentaati Allah itu wajib bagi hamba-hambanya karena kewajibannya itu melalui lesan para nabinya Allah alaihimus salatu wassalam. Ya, semua nabi mengatakan bahwa taat kepada Allah itu wajib. Dan memang taat kepada Allah itu wajib bagi semua hamba Allah, semua makhluk Allah. Seperti yang disampaikan oleh para nabi semuanya. Nah, semua itu taat kepada Allah. Yang bisa taat dan maksiat itu kan cuma manusia dan setan dan jin. Bisa taat, bisa tidak taat. Kalau semuanya itu taat kepada Allah, entah pohon, entah hewan, entah apa. Semua mengikuti sunnatullah, semua mengikuti ketetapan hukum yang ditetapkan Allah. Orang modern bilang hukum alam. Ya dah. Semua taat kepada Allah. Nah, yang diberi oleh Allah itu pilihan untuk taat atau maksiat itu kan setan, manusia, termasuk jin itu ya. Itu mau taat bisa, mau tidak taat ya bisa. Nah, makanya itulah yang nanti disediakan surga atau neraka. Nah, kalau malaikat jelas taat, makhluk-makhluk yang lain taat semuanya. Maka makhluk-makhluk lain tidak dimintai tanggung jawab. Karena memang diciptakan Allah tanpa syahwat, tanpa keinginan. Nah, keinginan itu sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu bisa taat, bisa maksiat. Nah, cara Iwan Fals, keinginan sumber penderitaan. Anggere di kepinginan ya orang menderita ya, kok kan. Hidup ini sebenarnya simpel dan sederhana. Yang membuat rumit itu karena banyaknya keinginan. Nah, kalau nggak punya keinginan apa-apa, yang diinginkan hanya ridha Allah, ya, tidak ada masalah. Wa nu'minu bikulli kitabin anzalahullahu, dan bahwa setiap hamba itu diwajibkan beriman kepada tiap-tiap kitab yang telah diturunkan Allah. Wa bikulli rasulin, dan beriman kepada tiap-tiap rasul utusan Allah, arsalahu, yang diutus Allah. Wa bimalaikatillahi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, meskipun belum pernah ketemu, belum lihat. Yang namanya iman kan belum pernah lihat, tapi percaya. Nah, kalau sudah melihat terus percaya, itu namanya ya sudah mukasyafah, nah, sudah terbuka hijabnya. Nah, dengan percaya, dengan iman, nah, nanti akhirnya mukasyafah. Bil qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya dengan kepastian, ketetapan Allah, baik yang bagus maupun yang buruk. Apa saja yang akan terjadi itu sudah ada ketetapan Allah. Nah, di sini memakai kata khairihi wa syarrihi itu kan sebenarnya menyesuaikan dengan syahwat manusia. Ketetapan Allah itu pada hakikatnya semua baik, tapi kadang-kadang tidak cocok dengan syahwat 1-2 orang, dengan keinginan nafsu 1-2 orang. Nah, kalau pas cocok dibilang baik, kalau pas tidak cocok dibilang buruk, gitu. Ya masalahnya kan gue. Maka kekasih-kekasih Allah itu, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi. Karena apa saja yang akan terjadi itu ketetapan Allah dan pasti baik. Ya.
walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih dengan apa yang sedang terjadi. Karena yang sedang terjadi ini sesuai dengan ketetapan Allah, mesti baik dan faham. Adalah. Jadi ya adanya cuma senang terus, bahagia terus. Meskipun wujudnya kehidupan dunia itu makin dekat Allah, makin banyak cobaan, ujian. Tapi ujian itu kalau tidak terasa kan ya sama saja tidak masalah. Ada orang dapat ujian kecil aja udah pusing misalnya. Tapi di satu sisi ada orang yang ujiannya banyak, berat, tapi enggak masalah, biasa aja, enak saja. Nah, adalah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ya. Dan kita bersaksi, menyaksikan maksudnya meyakini bahwa sungguh Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya Allah. Arsalahu ilal jinni wal insi wal arabi wal ajami, yang diutus Allah kepada jin dan manusia, kepada orang Arab dan kepada orang luar Arab, bil huda wa dinil haqi, dengan membawa atau sebagai petunjuk dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kullihi, untuk mengunggulkan atau memenangkan atas agama, dengan agama yang dibawa Rasul itu mengungguli semua agama lain. Atau dengan kalimat lain meluruskan, membenarkan agama-agama yang sudah ada yang belum sempurna, atau menyempurnakan semua agama yang sudah ada. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik mesti tidak suka. Jadi agama Islam itu mengalahkan semua agama. Nah, makna mengalahkan itu tidak harus berkuasa, tidak harus gimana-gimana. Dari sudut pandang manapun, Islam itu tidak ada tandingnya, tidak ada yang bisa menandingi. Wa annahu ballaghar risalata wa addal amanata, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menyaksikan benar-benar telah menyampaikan risalah, menyampaikan pesan dari Allah dan melaksanakan amanah, melaksanakan amanahnya sebagai rasul, melaksanakan amanahnya sebagai manusia. Wa nasohal ummata, dan menasihati umat. Nasihati umat selalu berkehendak baik untuk umat. Wa kasafal ghummah, dan menghilangkan kesusahan. Ya, karena semua umatnya itu kan, bahkan semua makhluk Allah itu kan anak-anaknya Rasulullah secara rohani. Itulah wa jahada fillahi haqqa jihadi, dan kita menyaksikan, bersaksi bahwa Rasulullah telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya berjuang. Wa annahu shadiqun aminun muayyadun bil barahinas shadiqati, dan bahwa Nabi SAW kita bersaksi shadiqun, orang yang benar, yang benar, aminun, yang bisa dipercaya, muayyadun bil barahinas shadiqati, yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang benar pula, wal mu'jizati al khariqati, dan dikuatkan juga dengan mukjizat-mukjizat yang khariqah, yang tidak biasa. Karena istilah khariqul ngadah, berbeda dengan adat, dengan umumnya. Wa anna Allah faradha 'alal ibadi,
Kudune nganggo tasdid ya. Wa annallaha farrada 'alal ibadi tasdiqahu wa ta'atahu wa tibangahu. Dan bahwa sungguh kita bersaksi bahwa sungguh Allah itu memfardukan, mengharuskan, mewajibkan hamba-hambanya untuk membenarkan, untuk percaya kepada Rasulullah dan taat kepada Rasulullah dan mengikuti, manut mengikuti Rasulullah. Wa annahu la yaqbalu imana 'abdin wa in amana bihi subhanahu hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa sungguh Allah itu tidak menerima hambanya seseorang, tidak menerima imannya seorang hamba. Dan sungguh Allah itu tidak menerima imannya seorang hamba. Meskipun dia beriman kepada Allah Subhanahu, sehingga hamba itu beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'i ma jaa bihi, dan beriman kepada semua yang datang bersama Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah. Iman seseorang itu oleh Allah tidak diterima kalau orang itu tidak percaya kepada Rasulullah dan tidak percaya kepada semua yang disampaikan Rasulullah. Jadi iman seseorang itu diterima Allah kalau dia percaya kepada Rasulullah dan percaya kepada semua yang dibawa Rasulullah, yang datang bersama Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah. Itu anunya gitu. Wa akhbaranhu fi umurid dunya wal akhirati wal barzakhi. Dan kita bersaksi bahwa Rasulullah telah mengabarkan apa saja yang dari Allah yang berkaitan dengan urusan dunia, urusan akhirat, dan urusan barzakh, urusan antara dunia dan akhirat. Anunya itu di situ, kaidahnya itu di situ lah. Nanti perinciannya bagaimana kan kita mengkaji sedikit demi sedikit anu dah. Inilah. Ngaji karo neteli kukul penak ya Pak Wan ya. Aku batin ket biyen ya. Pak Wan nek ngaji mesti karo neteli kukul di kamera ya apik jan. Ngisi neteli kukul sing ngisi karo istirahat ya penak jan. Ngaji karo istirahat itu tadi. Pas wayahe istirahat ya pas ngaji kuwi. Ada juga yang wayahe ngalamun ya ono. Itu katanya mendelik serius kayak ini. Kancane guyu ya tetep ra guyu. Kancane serius ngeri ya ora, meneng biasa datar. Bulane ngalamun ya iso ya, saat ngalamun ya iso. Bismillahirrahmanirrahim. Min dzalika ayyumina bisu'ali mungkarin wa nakirin lil mauta ngani tauhidi wa dini wa nubuwati. Dan oleh karena hal-hal yang demikian itu, seseorang itu beriman atau harus beriman kepada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bagi mayat yang sudah dikubur, yang berkaitan atau yang sudah mati. Nah, soalnya mayat ada yang tidak dikubur itu. Mengenai tauhid, mengenai agama, mengenai nabi. Bentuknya bagaimana? Ya wallah alam, kita belum pernah ngalami dah. Dan kalau sudah ngalami ya masalahnya rasa SMS ya. Rasa SMS ya. Kalau orang mati suri itu merasa mati terus
begini. Nah, itu cuma gambaran itu. Nyatanya di akhirat sana ya tidak seperti itu. Kesaksian orang yang pernah mati di sana begini. Itu cuma gambaran. Ini loh, untuk memudahkan Rasulullah ini loh nanti ditanya malaikat begini. Itu gambaran supaya umat itu paham, mudah paham. Ini loh. Bentuknya bagaimana ya nanti mengalami sendiri-sendiri. Jangan salah paham, loh. Itu cuma gambaran. Kita percaya sepenuhnya apa yang disabdakan Rasulullah. Betul. Tapi jangan memaknai sabda Rasulullah dengan naif, dengan bodoh, dengan tolol, jangan. Yang dimaksud Rasulullah nanti ada timbangan amal macam itu gimana toh? Ya kita percaya sepenuhnya. Pemaknaannya bagaimana? Orang boleh mengira-ngira. Nah, tapi nanti ya mesti beda dengan apa yang sesungguhnya. Nah, digambarkan oleh Rasulullah seperti itu kira-kiranya supaya paham. Wa ayyumina bina'imil qabri li ahli ta'ati wa bi'adabi li ahli ma'asiyati. Dan agar seseorang itu juga percaya beriman dengan nikmat kubur bagi orang yang taat dan siksa kubur bagi orang yang maksiat. Intinya apa taat? Intinya perbuatan baik wis ngono wis. Itulah taat. Maksiat apa ya? Perbuatan tidak baik cara gampangane gitu loh. Perbuatan tidak baik itu maksiat. Engko nek ditakoni dikejar mana secara filosofinya bagaimana, apa yang disebut baik, apa yang disebut buruk. Itu kan ada perincian lagi ya. Wa yu'mina bil ba'si ba'dal mauti, dan agar seseorang itu beriman dengan kebangkitan, hari kebangkitan setelah kematian. Di Al-Quran dijelaskan bagaimana atau kebangkitan dari kematian ya. Allah memberi gambaran tuh loh, kayak lapangan, kayak tempat yang tandus. Hujan, oleh Allah dikasih hujan, disirami hujan. Nah, nanti tumbuh rumput ya, kira-kira kayak begitu. Gambarannya kayak begitu. Wa bihasril ajsati wal arwahi ilallahi, dan dikumpulkannya jasad dan arwah menghadap kepada Allah. Jadi kehidupan akhirat itu bukan hanya ruhnya, tapi termasuk jasadnya. Apakah jasad di alam akhirat itu sama dengan jasad yang sekarang di dunia ini? Ya, wallahu a'lam, kita belum mengalami. Tapi Rasulullah menjelaskan jasad dan rohnya titik. Wa bil wuqufi baina yadayillahi, dan dihentikan, diwukufkan, dihadapkan ke hadapan Allah. Maksudnya bagaimana ya sesok, percaya aja. Makin kita berusaha mikir nanti malah makin makin lucu, makin kelihatan naif, bodoh. Ambil hisabi dan percaya kepada hisab, pemeriksaan. Wa annal ibadah yatafawatuna fihi, dan beriman bahwa tiap-tiap hamba itu berbeda-beda di dalam hisab. Ila masamiha wa manakisha, yaitu ada yang diringankan dan ada yang diberatkan. Wa ila mayyadkhulul jannata bi ghairi hisabin, dan bahkan ada yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa.
Nah, ini anak-anak kita itu ya ada kalanya dikasih tahu, terutama yang masih kecil-kecil. Hidup itu misalnya cara gampangane dimulai dari penciptaan ruh Rasulullah, ya tak? Kemudian dari ruh Rasulullah diciptakan ruh semua semesta alam, termasuk ruh manusia, ruh jin, ruh malaikat dan lain-lain. Ruh setan, ciptakan surga, neraka, semua alam benda. Nah, di alam ruh kita disebut di alam azali, ya. Nah, di alam azali kita kumpul, ya. Ngumpul-ngumpul kayak kira-kira bintang-bintang yang di satu galaksi, ngumpul. Yang ngumpul waktu di alam azali kumpul, nanti di alam dunia, di alam lahir, di alam materi itu ketemu nanti. Nah, di situ kira-kira ya antara yang bikin kesepakatan. Besok kamu jadi laki-laki, besok kamu jadi perempuan, besok jadi istriku, besok jadi anakku, besok jadi mbahku, besok jadi cucuku. Ya terserah kita. Allah mempersilahkan kita untuk rapat dewe-dewe. Allah cuma satu mintanya, alastu birabbikum. Apakah aku adalah Tuhan kalian? Maksudnya apakah aku adalah Tuhan kalian? Maksudnya konsekuensinya kalau kamu menyatakan bahwa aku adalah Tuhan kalian, berarti kalian harus taat, harus beribadah, harus berbuat baik. Nah, kita menjawab qalu waktu itu di alam ruh, semua ruh menjawab qalu bala, benar. Iya, siap. Nah, kemudian Allah menciptakan alam benda dan seterusnya. Cara ilmu teori penciptaan semesta kan dimulai dari lubang hitam dan seterusnya. Karena Al-Quran itu dimulai dari kabut, ya cocok tak karo ilmu fisika. Demikian rupa penjelasannya panjang dan rumit. Nah, akhirnya terciptalah semesta ini, alam benda ini. Allah menciptakan manusia, jin, macam-macam. Waktu itu iblis termasuk bangsa jin juga taat banget kepada Allah. Maka ada muncul manusia Pithecanthropus erectus, manusia trinil, sangiran, yang hidupnya sekian ratus juta tahun yang lalu. Manusia dibikin sukanya berantem, saling bunuh, rebutan macam-macam. Kemudian Allah menghendaki, Allah menciptakan manusia lagi yang disebut Adam. Allah mewahyukan, memberi wahyu kepada malaikat, semua malaikat. Aku akan menciptakan manusia lagi yang aku kasih nama Adam. Nah, malaikat kan pada protes. Ya Allah, kau ciptakan manusia nanti bikin rusak, saling bunuh, macam-macam. Nah, malaikat bisa menyampaikan itu karena sudah ada manusia sebelumnya. Nah, kemudian inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku itu maha tahu apa saja yang kalian enggak tahu. Allah punya kehendak, punya rencana. Ciptakan Adam. Adam itu berbeda dengan manusia-manusia lain yang diciptakan Allah, itu dimasukkan surga dulu. Yang dulu-dulu kan Allah langsung bikin manusia ya langsung blusuk kena yang bumi kan. Kemudian terjadilah proses atau seperti kehendak Allah, iblis menggoda dan seterusnya itu. Iblis tidak mau bersujud, akhirnya hasad, akhirnya menggoda dan seterusnya. Kemudian Adam turunkan ke bumi. Nah, yang disebut dengan diturunkan di bumi itu bagaimana ya wallahu a'lam. Kemudian sampai kita itu ya, Nabi Adam kira-kira ya sampai bumi ya kira-kira 10 juta tahun yang lalu. Itu dinosaurus macam-macam sudah enggak ada itu. Loh. Terus sampai sekarang. Udah? Jadi ruhnya Nabi Adam ditiupkan Allah
ke segumpal tanah, tanah basah, tanah liat. Yang dimaksud apa ya? Wallahu alam. Nanti kan bisa dikonfirmasikan misalnya lewat ilmu biologi. Nah, meskipun ilmu biologi juga harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Kalau nggak sesuai nanti mesti terbukti salah. Nah, diciptakan Adam, Hawa dan seterusnya. Dan ruh-ruh mulai diberi badan. Dan setiap orang perempuan yang hamil pada usia janin 4 bulan ruh ditiupkan. Nah, sebelum ditiupkan ruh itu beda dengan nyawa. Nah itu Allah bertanya lagi, ada yang mau diperbaiki soal permintaanmu. Dulu kamu minta umur sekian, mau diganti enggak? Dan seterusnya. Termasuk Rasulullah, meskipun ruh Rasulullah itu yang mula-mula diciptakan Allah, dikeluarkannya ruh Rasulullah itu kan setelah 10 juta tahun ruhnya Nabi Adam diberi badan lah. Ruhnya Rasulullah itu mau diturunkan itu dititipkan cahayanya mulai dari di tulang sulbinya Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian seterusnya sampai akhirnya Abdullah, sampai akhirnya Rasulullah lahir. Kan itu. Nah, dan tulang sulbi yang dititipi cahaya Rasul itu tidak pernah melakukan keburukan. Termasuk bapaknya Nabi Ibrahim yang tukang membuat patung. Ketika belum istrinya belum mengandung yang nanti lahir Nabi Ibrahim. Itu kan berarti ayahnya Nabi Ibrahim masih dititipi cahaya Nabi. Itu tidak melakukan kemusyrikan. Nah, setelah cahaya Nabi itu dititipkan ke janin Nabi Ibrahim, lah baru bapaknya aneh-aneh itu. Nah, dunia sesuai dengan perjanjian kita dengan Allah. Ada kalanya kita juga ada waktu-waktu untuk memperbaiki MOU perjanjian dengan Allah pada malam nisfu Sa'ban. Kita boleh mengajukan perubahan. Adalah takdir. Dan terserah Allah menerima atau tidak usulan kita itu. Itu adalah hak prerogatif Allah. Hak mutlak Allah. Nanti setiap orang kalau udah lahir itu mati, mati masuk alam barzah. Di alam barzah ditanya malaikat ini dan itu yang tadi itu. Nanti ya nunggu sampai kiamat tiba. Misalnya Nabi Adam itu sekarang di alam barzah nunggu saatnya saatnya kiamat. Kalau yang taat kepada Allah ya di alam kubur sudah nikmat. Tidak ingin cepat-cepat kiamat, tidak ingin masuk surga karena mengira bahwa alam kubur, nikmatnya alam kubur itu lebih daripada surga. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik, orang-orang yang kafir itu pengen segera kiamat seperti Fir'aun itu, karena udah nggak tahan dengan siksaan alam kubur, penderitaan alam kubur, karena mengira bahwa neraka itu lebih ringan daripada siksaan alam kubur. Itulah. Nah, yang namanya alam kubur itu bukan kuburan. Yang disiksa itu bukan badan itu. Misalnya ada orang mati, wah ini kelakuannya buruk ya. Kubur sehari baru didudah jajal piye apa dikasih kamera. Ya biasa aja, nggak ada apa-apa. Bahwa kadang-kadang diperlihatkan Allah begini dan begitu, itu kadang-kadang saja. Udah. Nah, kalau orang-orang yang istimewa, para nabi, para rasul, para kekasih Allah, nah kalau sudah di alam barzah, itu ruhnya bisa bebas kemana-mana. Bisa melihat anak cucunya, bisa melihat murid-muridnya, dan dalam melihat jauh lebih jelas daripada ketika masih di alam dunia.
Nah, makanya kan tasawuf ya. Nah, orang yang meninggal, guru yang sudah wafat tuh bisa melihat muridnya lebih jelas daripada ketika si guru itu masih hidup di dunia, di alam dunia. Nah, lalu nanti kiamat, semesta hancur, dihancurkan Allah. Kemudian nunggu hari kebangkitan. Nah, ya, setelah kiamat tuh kapan dibangkitkan Allah ya terserah Allah. Berapa triliun tahun atau enggak tahu juga, hanya Allah yang Maha tahu. Yang dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar tempat berkumpul, dihadapkan kepada Allah, diperiksa, ditimbang amalnya. Terus ada juga yang tidak usah diperiksa amalnya langsung masuk surga. Di alam mahsyar keadaan orang juga berbeda-beda, ada yang VIP, ada yang menderita. Digambarkan oleh Rasulullah matahari hanya sak detek ya, sak detek apa bahasa Indonesia? Itu gambaran penderitaan bagi orang yang menderita. Naudzubillah min dzalik. Ada yang berenang di kubangan keringatnya. Tapi ada yang di tempat yang sejuk, di pinggir telaga Kausar, mudah-mudahan termasuk kita dan keluarga kita. Minum-minum enak. Ada? Kayak ruang tunggu nek sing pernah naik pesawat ada ruang tunggu yang bayar, nah itu enak. Ada ruang tunggu yang enggak bayar, ya suka-sukaan tapi enak. Nah, ada istilah eksekutif lounge, wah, lima cop ya. Tulisannya LOUNGE, ruang tunggu eksekutif, wah, bayar ini. Kayak Kowi mau ke Jakarta pesawat langsung jujuk eksekutif lounge itu ruang eksekutif bayar nih Kowi sak jam ya 200.000-an. Nah ini tasnya Kowi langsung ada yang membawakan, ya, ada urus check in barang karcis apa tiketnya udah ada yang ngurus. Nanti mau menuju tempat pesawat naik mobil. Nah, di ruang tunggu itu mau minum, ada disediakan minuman, disediakan macam-macam. Sementara yang satu temannya Kowi, karena nggak punya duit ya, tidak masuk itu sampai bandara check in. Karcisnya itu diperiksakan, dan antri, semlebu ning ruang tunggu sekusekan kae. Tasnya gede dhewe, ora tok gawa ya ilang. Kau harus neng pesawat ya melaku, raketang ya 100 meter, 200 meter, tuh, misalnya, nah nanti sudah semua orang beriman sudah masuk surga, meskipun imannya itu hanya seberat biji semut, seberat semut yang paling kecil, sudah diambil, tadinya di neraka sudah dikeluarkan masukkan surga. Dah semua beres, selesai, maka malaikat apa? Yang menyembelih waktu malaikat siapa? Lali aku. Malaikat Jibril menuntun sang waktu, diwujudkan seperti domba waktu. Waktu itu kemudian disembelih oleh malaikat Jibril. Berakhirlah yang disebut waktu. Disitulah keabadian. Itulah yang di surga ya abadi di surga, mudah-mudahan termasuk kita dan keluarga kita. Yang di neraka ya abadi di neraka, naudzubillahi min dzalik. Kira-kira begitu perjalanan hidup itu. Di alam azali itu triliunan tahun sebenarnya kita hidup di alam azali. Antri dikeluarkan ke dunia antri triliunan tahun. Dan Nabi Adam itu bukan ruh pertama yang antriannya nomor 1 dikeluarkan ke bumi. Sebelum Nabi Adam Allah sudah menciptakan manusia. Antrian keberapa ya enggak tahu. Antrian keberapa ratus juta ya enggak tahu. Apalagi kita ini antrian keberapa ini. Nah, di alam azali itu triliunan tahun, bahkan
Itu di luar sistem waktu malah. Tidak bisa dihitung, tak terhingga nek cara bahasa matematika. Di alam dunia ya 50-100 tahun. Rata-rata. Umatnya Rasulullah kira-kira 60-70 tahun. Kira-kira ya, kalau ada yang 100 tahun itu ya kira-kira secara umum sekitar 60-an 70-an. Umatnya Nabi Nuh itu bisa sekitar 2000 tahun umurnya. Umatnya Nabi Adam itu meninggal pada usia kira-kira berapa itu? 12.000 tahun. Tuh. Makin kesini makin pendek. Nah, konon katanya itu sekarang ilmu biologi, mikrobiologi apa itu menemukan formula yang kalau itu diterapkan sekarang baru diuji cobakan ke tikus. Kan kalau formula itu berhasil, nah manusia itu diimunisasi pakai itu bisa hidup selama lebih dari 200 tahun. Nah, saiki kan wis swidak tahun untune potol kabeh. Jawa-jawane swidak tahun, 30 tahun mulai do potol ya ta. Jawane 30 tahun. Cah cilik untune do potol. Nah, kuwi untuk gigi susu itu. Tapi zaman dulu kan sebenarnya gigi susu itu tidak tanggal. Jadi ada gigi susu, ada gigi dewasa itu tetap. Nek 200 tahun ya jane kesuwen kesel ya man ya. Nah, ibu kaya Nabi Nuh kae dakwah wis 900 tahun. Itu dakwahnya aja loh. Sebelum diangkat jadi nabi, jadi rasul usianya berapa kita ya enggak tahu. Setelah 900 tahun itu kemudian bikin perahu, kemudian menyelamatkan orang-orang yang beriman. Masih hidup berapa ratus atau ribu tahun ya enggak tahu juga kita. Ini bata ya kesel jane ya ribuan tahun ya. Nah, umatnya Rasulullah itu ya sekitar rata-rata 60 tahun. Dilit banget aja nih. Nek dikai imunisasi hidup 200 tahun tak kira ya mah memeng ta. Jadi misalnya Parman diimunisasi itu, Kowi ya diimunisasi kuwi. Usia 20 tahun sampai 30 tahun ketemu terus satu pondok. Terus berpisah selama 150 tahun. Man, berapa tahun kita nggak ketemu? 150 tahun ya. Yang ngeri tau. Ya. Ini maksudnya itu ya imunisasi itu yang 200 tahun itu nanti proses penuaannya ya sama dengan 60 tahun ngono lho. Jadi kira-kira mungkin usia 30 tahun ki ya agak iso berangkang kuwi kok. Ya. Usia 50 tahun ki agak TK kuwi ya. ABG konyal kanyil nek saiki kan apa kuwi jenenge siktin apa pitulasane apa isine bahasa Inggris nek esuk 70-an kuwi umur 70 tahun kayak ABG kae SMA 70 tahun ya toh. Ya karena durasinya 200 tahun toh. Berarti dadi ABG ya jeleh ya toh. Suka usia 30 tahun tekan 70 tahun ki saya masa-masa ABG wae. Nek dolanan ya jamuran wae. Dakon wae 40 tahun ya. Sel ya. Malah kesel jane ya. Sesuk nek diimunisasi urip ya aja gelem wae. Menikah pada usia 120 tahun. Wis ben to kuwi. Ora sabar ya to. Oke, saiki umur 17 tahun wis memeti ya to. MBBI memeti ya. Tenang, takkan lari gunung dikejar. Nek pancen jodoh itu tenang wae kuwi Sarkowi. Kalau jodoh takkan kemana. Tapi kalau bukan jodoh, lah mbok kamu kejar ngantek lehmu melayu dengan kecepatan 160 km per jam, ya tetap ra kecekel. Lho, memang enggak jodoh. Dan itu sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz, hasil diskusi kita di zaman azali itu Allah sudah menetapkan kowi misalnya jodohnya si ini.
Udah ada itu. Jadi enggak usah bingung-bingung. Ngono lho. Sing kene tukang kayak bingung rak setan to asline. Ya. Nek tenang wae iki jodoh itu sudah pasti ya, enak. Ya. Anak sing wis sudah beristri ya sudah paham itu. Jodoh itu wis Om Antok karo Bu Antok. Kok iso ketemu ya aneh tuh. Ketemu pirang perkara. Kok saiki malah memproduksi. Ya, tak terbayangkan biyen ora mbayangke biyen. Jaman SMA no takone tak kira ora ngerti sok bojomu sapa. Ayo mbuh. Gusti Allah yang mestake. Naksir iki, naksir rondo, naksir perawan. Arane dadi. Wis jodoh iki rasa naksir-naksirane ya kecekel hari ya. Ngono ta? Asa dipaksa-paksa. Ngono ta? Santai wae. Wih, ya ki ya. Ora usah direwangi kerengan. Direwangi kerengan. Sesuatu yang pasti ya. Mengejar gunung dan berebut sampai berantem ya wong edan to kuwi. Ya gunungnya menang wae ya. Nek ra ngono ya ora gayeng gitu. Kadang-kadang kebodohan itu membuat kemeriahan gitu. Ya, ini lho, jadi santai wae. Jodohmu pira barang ki sono ngono lho. Mesti kaca iki jodone siji apa secuil. Apa ming sikil tok, apa wutuh, apa loro, apa telu, apa pitu, ora ngerti. Ngono lho. Perempuan pun bisa begitu, jodohnya bisa banyak. Ya enggak mungkin kan apa jenenge poliandri kan enggak ada, enggak boleh dalam agama. Nah, yang di Tibet itu kan ada. Orang-orang Tibet itu satu perempuan suaminya banyak. Apa kuwi jenenge? Pandawa satu perempuan suaminya 5. Nah, itu. Dadi kuwi nek arep kerengan wis saiki cara Pandhawa wae. Ngono lho. Loh, nggak tahu juga. Nah, syariat Islam perempuan itu bersuami 1. Tapi kalau jodohnya pitu ya, iso kaya ibune Astri Ivo kan menikah sampai 7 kali, ya dah. Itu nek tukul, tukang kawin keren, mah kamu naik ngono aja. Ya memang jodohnya begitu, nggak apa-apa. Ada yang jodohnya 1, Mimi kayak Mimi lan Mintuno, ya aduh sidik wes mati ya. Mimi lan Mintuno iwak wi nama ikan itu ternyata. Nama ikan ya. Ikan Mimi karo ikan Mintuno. Neng pasar hewan pasti rano ya. Jajal takoke neng penjualan ikan hiasnya ada ikan Mimi dan Mintuno ndak? Nah ono aku pengen tuku. Nan tak nggo contoh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan aturan main yang sudah diajarkan Rasulullah, yang sudah diajarkan para penerus Rasulullah. Itu. Makanya laki-laki ya kalau senang melamar. Perempuan pun kalau senang ya melamar gak apa-apa. Gitu. Aku biar kakakku itu tak lamar ke siapa-siapa ya. Meskipun nggak ada yang jadi tapi saya lamarkan dulu. Enggak apa-apa. Tidak memalukan. Kowe gelem ra ro. Mbak Yuku. Nek Mbak Yuku kuwi tak takoni sik ngono lho. Kowe tak golek bojo ya nek karo kae nek kae tak tari kira-kira kowe gelem ra. Ya nek kono gelem aku gelem, nek kono ora gelem ya aku ya ora gelem. Ngono gitu. Takoni sik. Ora takoni ya nesu kan. Gitu. Gelem ra nek kira-kira dipek kae ya nek kono gelem ngepek aku ya gelem. Utawa malah biyen Mbak Yuku kae akhirnya ya anu kondo aku nek ro kae gelem kae kandhanono kandhane. Saiki jadi suaminya. Ya enggak apa-apa. Gitu. Mbane ngampet. Entah. Nek ra gelem ya wis. Titik. Ngono lho, ora titik koma.
Ora titik dua, nah titik dua ini masih ada akibat sampingan, efek samping. Jika terjadi sesuatu hubungi dokter. Ya wes, gelem ra? Moh ya wes, ora apa-apa. Ya rasa nesu-nesunan rasa dendam-dendaman. Takon Kang Margi iki. Kang Margi itu contoh laki-laki yang tidak pernah dendam berkaitan dengan jodoh. Lamar si anu ditolak, ora dendam, tetap mengampuni, memaafkan. Lamar meneh ditolak lagi, tenang, tawakal. Yang penting ikhtiar. Aku wis ngelamar untuk ganjaran. Kalau ditolak berarti memang bukan jodohku. Kalau bukan jodohku berarti memang bukan yang terbaik untukku. Nah, ini tenang, saya kerep ditolak, saya bahagia mana nih. Wong kentil. Maksudnya tidak apa-apa, biasa aja gitu loh, jangan lebay kayak orang bukan santri, loh, santri gitu, jiwanya melebihi Kopassus ya, otot kawat balung besi, ya, ya Kang Margi tok nesu, tok saingan, barang ini janjane pura-pura, aslinya gue ramai rebutan, mbak menawa nek gelem ya sisan, namanya ngono, ya. Iki meng Mbak Menawa iki bojone Pak Menawa lho. Oke, jadi santai. Topiknya masih soal itu ya, masih itu topik yang nek cara Sultan Batu Gana ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap iku apa? Ngeri ini kok sedap. Ngeri iki nek kerengan ro kancane, sedap iki nek gelem sing dilamar ngono lho. Mbok isine ngeri tok. Lah ming kerengan tok. Ora ono sedape blas. Nah, cara Mario Teguh ya. Kamu jangan sibuk melamar orang. Sibuklah kamu meningkatkan kualitas dirimu. Enggak, asalkan kamu keren ya kamu nanti akan banyak dilamar orang. Meskipun laki-laki. Nah gitu. Dadi ora usah bendino nglamar, gitu. Kayak dilamar tolak, kayak dilamar tolak, kayak dilamar tolak. Jadi pekerjaannya memang melamar. Membangunnya ngono meningkatkan kualitas diri. Ya kualitas diri itu kan ketakwaan esensinya. Ada takwanya dinaikkan, rasa khusyuk kepada Allah dinaikkan. Konsentrasi dinaikkan. Konsentrasi beribadah ditingkatkan. Mesti yang lain-lain kan juga naik. Menjadi manusia keren. Keren orang nek didik-didik keri ora. Oh, ape wong wedok nek ndelok gulung komeng. Ngene lho. Nah, ini Kang Margi lagi bermujahadah dalam rangka itu. Sudah melakukan sumpah palapa. Wes kesel aku lamar, aku ngenteni dilamar. Mula nek ana sing naksir Kang Margi, jangan ragu dan bimbang. Segeralah melamar. Ada? Oh, isen oleh Kang Margi langsung lewat Pak Riz. Aja lewat Pak Wan. Lo aneh naksir Kang Margi ya Pak Wan, tolong disampaikan. Karek kula mawon. Lah ngono. Panjenengan pun digarwa. Lah kan poligami angsal. Justru pun di bojo niku mah pengalaman nek Kang Margi ki belas ra ndek pengalaman. Repot nggak sampean. Ekonomi morat-marit loh. Nah, ini loh, enggak apa-apa. Ini gadis-gadis janda-janda yang ada taksiran pada siapa sampaikan. Santri-santri yang duda atau yang jejaka, yang pengen nikah dan naksir atau kepengin seseorang untuk dinikahi sampaikan. Ini ya sembodo loh. Kadang-kadang ini santri ini yang waton rabi. Bar kuwi ora konsekuen lho. Aku ki mbiyen ya nikah pertama ya waton asline iki. Ini kan konsekuen. Bar kuwi kan kaya lagune Oma Irama berjuang anu to. Lagu wajibe kan kuwi berakit-rakit ke hulu, apa ndak ndene nyetel kuwi. Ngono lho. Rabi nekat, modal dengkul. Nah, setelah rabi yo tetap modal dengkul ora berusaha iki yo kamu menciptakan barisan penderitaan umat manusia itu namanya. Ya piye carane berjuang apa ngesal sepatu apa.
jual pulsa apa. Aja mah jual istri ya toh biasa. Gitu. Nah, lebih baik lagi kalau kamu sudah jualan apa-apa belum ingin beristri ya, jadi diteweh bisnisnya okeh, diteweh keren. Nah, kayak ronde bojo wah penak banget ya. Nah, kowe mesti dilamar wong kowe. Ini gandeng kowe ra ngono dadi kowe ora ana sing lamar ngono to. Gitu. Jadi ini gitu ya caranya kalau perjodohan santri itu begitu aja. Ora usah repot-repot. Sing wedok misalnya ana rondo naksir banget ngono karo kowi. Ini karena ora wangun nek nglamar kowi, ngerti-ngerti weruh kowi rabi karo wong liya mah semaput. Wes puluhan tahun kemudian si rondo kuwi sakaratul maut, malah ora la ilaha illallah ora Allah ora kowi. Orang kasil penasaran, akhirnya mati penasaran kuwi. Ngono. Nyawane nglambrang ning ngisor kertek. Nek nang mancing ning ngisor kertek, kowi ngono. Mbok mbangane ngono ki, mbok wis omong wae. Ha ning kowi mung sak anakku wae. Ora apa-apa sana. Ora masalah. Ngono. Kowi misalnya naksir karo janda usia 80 tahun ndak masalah. Ngono lagi. Anu wi, malah cepat entuk warisan. Santai aja. Wi ya. Jane kula iki naksir Kang Margi ning rada ketuwenan anu ketuwean sithik. Ya Kang Margi ku orang tuwa asline. Orang. Aku umure pira 18,5 santai. Umpama tuwa ki ya ora apa-apa. Ngono lho. Dadi ana perawan naksir banget karo Mbah Kandar. Ya sampaikan enggak apa-apa. Mbah Kandar kersa kan kok tak ijabke. Enggak apa-apa. Jangan ragu, jangan bimbang. Nek Mbah Kandar naksir perawan ya rada rawangun lah. Nek umpama iya ya ora apa-apa nggih perawane tak lamarke. Nanti Mbah Kandar sebagai contoh Mbah Riz barang itu. Ora apa-apa. Ngono. Wah nek carane ngono nek kula nglamar Kang Margi mungkin nek liwat Mbah Riz malah dipek Mbah Riz piyambak pripun ya ora nek seusia Mbah Riz itu amanah. Ora usah kuwatir. Seusia sikit. Pak Ana lagi Pak Ana. Ono. Apa meneh njuk tulung Pak Ana. Wis karo aku wis sing lemu. Jos, gandos. Pengalaman kerja pernah jadi ketua RW ya. Repot ya. Nek karo Pak Riz ya, sinten sing jenengan taksir Kang Margi? Oh nggih. Mas Margi, yen ngapunten. Jebul jenengan niku ditaksir kalih nikah lho. Mbok dimintuna nek lho. Kang Margi semaput sak nalika. Karena semalam sebelumnya sudah mimpi melamar Mbok Demintuna mau. Cocok wes. Karek lapor aku tak ijabke, Mas. Gampang. Alah. Gitu. Nek Kanjeng Nabi tenan ya malah menikahi janda-janda itu. Malah jenengan ya nek nikahi ya perawan-perawan. Ah wis takdir le, ya. Takdir ya Kang. Mana kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan ragu-ragu. Jangan sampai mati penasaran, ya. Masalah kok ngono ya, wis dirambung ya. Tapi itu loh, misalnya Mbak Demintuna mau seneng karo Kang Margi. Njur wis njaluk tulung Pak Riz kon nglamar ke Kang Margi, ternyata Kang Margi nolak. Kuwi ya ora apa-apa, biasa wae. Ngono lho, ndak ada apa-apa, tetap bersaudara. Itu loh, tidak boleh ada greg-greg, tidak boleh ada dendam. Biasa wae. Jane Kang Margi ki ya gelem karo Mbok Demintuna mau. Ini masalahnya Kang Margi kan ingin mempraktekkan kenikmatannya orang yang menolak.
Karena selama ini dia ngelamar wong kok ditolak ini nikmate iki apa toh? Itu kan menimbulkan tanda tanya. Ngelamar si kae ditolak, ngelamar kae ditolak. Sebenarnya di dalam penolakan itu adakah kenikmatan? Nah, ini terus Kang Margi wah kalau pengen mencicipi nikmatnya menolak ya wes ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tentu saja orang-orang pernikahan yang pakai perhitungan, itu pakai persiapan, itu secara zahir itu lebih mudah tawakal daripada asal-asalan. Daripada asal-asalan. Karena pernikahan itu bukan persoalan senang dan tidak senang, bukan cantik atau tampan. Pernikahan itu padha karo kekancan 24 jam sehari ya. Kowe cocok banget kekancan karo Pak Wan misalnya. Kan kowe itu tidak mempertimbangkan Pak Wan ini ganteng apa elek to. Ora ana hubungane to. Ya cocok wae enak nek jak omong misalnya. Pak Wan kekancan karo kowe. Itu kan tidak melihat kowe itu ganteng apa elek, ireng apa putih. Tidak penting. Yang penting iki penak. Dijak kekancan. Nah, keluarga itu kan begitu. Ya persiapan latihan nyambut gawe karena wong lanang ya kudu nyambut gawe itu. Salah gitu. Cari pengalaman kerja apa-apa. Raketang ya pekerjaan itu kan tidak harus macam-macam tuh, nyapu, njikui, godhong kaya koren itu termasuk bekerja. Dramatik kayak koren ini ngresiki. Apa jenenge godhong jibuki saka lemah. Medeni. Karena nerapke ilmu simolodra apa ya. Jiku ini kan sesuai cakare kan kuat. Nah, latihannya jadi godhong. Mana dah? Ini rasa dilokke cakar sisan kowe ta. Ya. Ini topik tentang Asmarandono sampai ini ya besok hari habis Jumat dan seterusnya insyaallah wis ora bicarakan topik iki ngono ya, wi ya, Pak ya. Wis temata ta iki? Wis temata terus wis rangkul-rangkulan saling memaafkan ta iki San? Nah ya wes, tidak ada pertentangan ya. Wis ora ono khilafiyah meneh to. Antar imam itu, Imam Margio, Imam sapa. Nah, khilafiyah zaman biyen iki khilafiyah hukum ya. Nah. Ini kan termasuk fastabiqul khairat, Pak. Oh iya, sampai berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya sampai. Ya ora tahu-tahu nek ana santri wedok. Ya ini di hampir semua pondok ya awal-awalnya kalau menerima santri perempuan itu ya ada begini-begini, ada biasa. Nah, sayangnya begini tatak rata kau saya ana rai lek tatak. Wah, tak nggo contoh lek. Jane ya putrine jenengan iki jan jebulane banyak penggemar. Ternyata terkenal di dunia lamunan. Ora dunia maya, ora dunia lamunan. Di dunia lamunan ya. Dan di alam mimpi para jomblo. Ah we, dorawani lek. Tak kandhake sisan ta. Iki ana sing seneng iki. Omong ngene. Muga-muga jenengku sing disebut. Nah, nek kuwi ana mahare kuwi. Jer basuke mau beya, Kang. Nak wae. Pancen nek wong perawan gelem saba pondok laki-laki, nah, pondok yang basicnya itu laki-laki meskipun di situ ya ada perempuan. Pancen enteng jodoh. Salah satu fadilahnya, setiap amal kan ada fadilahnya sendiri-sendiri dah. Mula kowe nek ndek Adi, ndek Mbak Yu kira-kira kesulitan jodoh.
wiridnya itu sering-seringlah ikut mengaji di Raudhatul Fatihah. Insya Allah enteng jodoh. Gitu. Oke ini cempe-cempe lanang rasa khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Wah bisa jam 8 tadi. Wah kadang-kadang andake cempe jan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.